Dan sirkuit ini adalah melalui arah jarum jam atau putaran kanan ya. Dan dengan terdiri dari 11 tikungan kanan, 6 tikungan kiri, dan sudah dimulai warm up lap dari junior kelas kali ini. Tentunya saya sebagai komentator menyambut para pemirsa di rumah. Selamat menyaksikan untuk race kali ini National Junior Sport 150cc Under 15 race yang kedua. Dan saya akan menemani kalian sebagai komentator bersama dengan Alexander Tompul rekan saya. So enjoy the race. Selamat menyaksikan. Dan ini dia sekali lagi National Junior Sport 150cc U15 Race 2. Ya, memasuki sektor yang terakhir, mereka akan langsung di posisi starting grid di sini. Masuki di gravel track. Nah, itu dia yang harus diperhatikan. Sudah ada beberapa gravel yang masuk ke curve-nya. Memang curve dari Mandalika ini lumayan lebar mengikuti dari regulasi yang ada. Dan sangat lebar sekali sirkuit ini. Tapi lagi-lagi dan lagi, begitu banyaknya pembalap memasuki tikungan ke-10, harus berhati-hati dengan 3 wide atau 4 wide, di mana ada 4 pembalap berjajaran masing-masing bersebelahan di tikungan yang sama. Itu bisa berbahaya sekali apabila mereka terlalu dekat dengan gravel trap. Sudah ada terlihat senggol-senggolan di sana. Apakah ini memasuki tikungan yang terakhir? To the starting grid of the race. Ini dia line up, sudah terlihat Muhammad Arkana Kurniawan, Renaldi Junior, dan ada Diaksa Wida Pangestu, dan pembalap-pembalap lainnya di sini seperti Bintang Pranata Sukma, Reski Eha, Abimanyu Bintang Permadi, ada Gian Muhammad Gibran juga, ada Juna Octavian Putra, Valera di sana, dan Dewa Abimanyu, ada Ahmad Azel, Kenzi Akbar, dan juga ada Omar Ashfaq di sana, ada Abdullah Arbi, Torik ya. Dan ya, di posisi terakhir ada Rafif Dani Satrio. Memang agak sulit untuk dari posisi terakhir ke depan, tapi lagi-lagi dan lagi ini adalah 150cc, dogfight is guaranteed. Mereka akan bertarung seketat-ketatnya dan memang tidak pernah menutup kemungkinan untuk pembalap yang paling belakang, the last position rider, to be on the front. Sudah sering sekali terjadi. Mereka start di posisi belakang. Oh, ada yang roboh di sana. Motornya jatuh nampaknya. Memang badan mereka terlalu kecil untuk motor ini, tapi skill mereka tidak sekecil badan mereka ya. Skill mereka itu nampaknya arbitorik. Tidak apa-apa, akan tetap melanjutkan race karena mesinnya masih dalam keadaan menyala. Agak sedikit kesulitan, agak sedikit susah kalau memang mesinnya mati di sana. Dan the hand on the gas, finger on the clutch. The race will start. Ini dia para pemirsa, Junior Sport 150cc U15 memasuki pada jalannya balapan menuju ke tikungan yang pertama. Di sini the race is starting. Apakah Renaldi Junior atau Dana Diaksa atau Abimanyu yang akan mendapatkan hosiat mengamankan posisi pertama? Seperti yang saya bilang, sudah pembalap yang di belakang yang langsung melesat ke depan. Nampaknya di sana Renaldi Junior masih di posisi yang ketiga. Masuk saja Dana Diaksa dari dalam, fighting dengan salah satu pembalap di sini. Nampaknya Sabina Fatul Ilmi atau Abimanyu Bintang Permadi untuk fight di posisi yang ke depan. Memasuki sektor yang kedua, kita akan melihat siapakah dia yang ada di paling depan sana. Cepat sekali nampaknya seorang Dana Diaksa Wida Pangestu yang akan memimpin race kita di siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Kita masih memasuki sektor yang selanjutnya, fight battle side by side lagi di sini nampaknya. Ya. Ada pembalap yang sudah ada dengan saya di sini bersama lagi dengan Alexander Sitompul. Silakan Bu Alex. Terima kasih banyak untuk Bro Rio. Kali ini Arkana Oktan kembali lagi mendapatkan pesaing yang sangat cukup berat. Seperti di hari kemarin, Renaldi Junior bersama dengan Dana Diaksa mulai mengganggu dari dominasi waktu qualifying time trial pada saat Muhammad Arkana Oktan mendapatkan hasil terbaiknya. Dan kali ini satu kepakan sayap dari Honda nampaknya muncul di 3 besar. Sepertinya Dana Diaksa harus turun berada di posisi yang keempatnya. Dan kita bisa melihat nampaknya dengan nomor start yang 57 Renaldi Junior yang kemarin berhasil menjadi juara kedua, kita akan melihat dia akan terus tampil fight. Arkana 3 baris bersamaan memasuki
memasuki tikungan yang sama teman-teman semuanya hadirin sekalian. Dan inilah dia National Junior Sport 150cc U15, di mana proyek besar Pertamina bersama dengan Pride untuk bisa menerbangkan dan juga memberikan sebuah reward untuk para jawara-jawara di standing point setengah paruh musim dari kelas ini menuju ke VR46 Racing Academy. Inilah dia proyek besar untuk bisa mensukseskan dan juga memberikan dukungan terbaik untuk pebalap-pebalap muda Indonesia dari Pertamina dan juga Pride organizer untuk bisa memanjakan anak muda-muda ini menuju ke Italia nantinya. Kita akan lihat siapakah jadi raja pada saat di lap pertama kali ini, sepertinya yaitu adalah Renaldi Junior ditemani oleh Arkana Oktan. Berbeda racing line, Dana Diaksa berada di urutan ketiganya dan masuk lagi ada Ziven Rosul, Bintang Pranata Sukma. 2 kepakan saya mulai mengancam, 3 Garputala menemani, 2 kepakan saya berada di barisan 5 besar. Kita bisa melihat bersama-sama 5 chance besar. Nampaknya Arkana harus turun cukup jauh di sana. Apa gerangan yang terjadi? Berada di urutan yang kelimanya. Kita akan tunggu saja gebrakan-gebrakan dan juga kejutan-kejutan, di mana dari kelas ini ada 3 brand ataupun 3 merek motor yang berbeda, di mana ada Honda CBR 150R dan juga Yamaha R15 dan juga ada Suzuki GSX 150 Rio. Menarik, Ya, luar biasa sekali. perbedaan di sini. Yes, dengan beragam motor yang ada tentunya mereka memberikan yang terbaik di sini. Arkana turun ke 4 posisi di belakangnya berbahaya. Posisi ke-6 sekarang cuma untuk side by side dengan Renaldi Junior di sana. Namun Dana Diaksa memimpin race ini dan disusul oleh 2 pembalap Honda, 3 pembalap Honda di sana. Ada Ziven Rosul, ada Bintang Pranata Sukma dan juga Abimanyu Bintang Permadi. Hati-hati karena the Honda Roida is coming in dan langsung masuk saja di sana pembalap yang berada di tikungan ke-10 mendapatkan posisi pertama. Siapakah dia? Nampaknya itu adalah nomor 17 Ziven Rosul kalau tidak salah. Kita akan melihat lagi dan yes, masih fight di sini. Ada 2 pembalap Honda bersaing dengan pembalap-pembalap lainnya, masih dipimpin oleh Dana Diaksa nampaknya menuju dengan tikungan terakhir. Renaldi dari luar, here comes Renaldi Junior dari luar di posisi ke-5 menuju ke posisi ke-4. He's trying to take it over dan dia mendapatkan apakah? Masih ditahan. They're going side by side. Lihat, ini dia. Saksikan bersama para talenta muda yang melesat di tikungan menuju dengan tikungan terakhir. Side by side 2 pembalap Honda. Renaldi Junior memanfaatkannya dari luar. Baik sekali, Renaldi Junior dari luar melesat cepat sekali posisi kedua dan ia akan jadi ancaman untuk para pemimpin, terutama untuk Dana Diaksa Wida Pangestuale. Yes, dan inilah dia menariknya, ada satu yang datang dari belakang dengan nomor start 3-nya. Kita bisa melihat ada Giovanni Cornelius Gani, di mana yang kemarin berhasil mendapatkan pecah telurnya. Kita harus memperhatikan dirinya karena nama julukannya yaitu adalah Super Gio. Dia memberikan kejutan, sempat berbicara bersama dengan saya di pagi hari. Dia akan memakai formasi yang sedikit berbeda pada saat di hari kemarin, pada saat di race pertama dia akan fight di lap-lap akhir. Namun hal yang berbeda kita melihat kenyataannya bahwa di sini keuntungan cukup didapatkan bagi para seluruh pembalap-pembalap. Arkana agak sedikit kesulitan untuk melakukan pelepasan trap ataupun perangkap dari para pembalap-pembalap Honda yang berada di depannya. Kita bisa melihat ada Abimanyu Bintang Permadi yang menjadi pembalap tercepat dari para pembalap-pembalap yang lainnya, 2 menit 10 detik poin 105. Itulah di pencapaian tertinggi dari Abimanyu sejauh ini, di mana total lap yang sudah terus berjalan. Dan ada Dana Diaksa yang kembali lagi, yang sempat kemarin berada di urutan terbaiknya, namun dia harus berada di urutan ketiga pada saat naik ke atas podium. Apakah kembali terjadi 3 pembalap seperti Abimanyu, Renaldi dan juga Dana Diaksa akan kembali lagi merasakan ataupun mencicipi podium? Kita akan tunggu saja sesaat lagi. Inilah dia teman-teman semuanya. Arkana mengambil dari sisi dalam, memaksimalkan dan memanfaatkan kesempatan dan mengikuti racing line dari Dana Diaksa di sana dan mengambil dalam. Itulah dia, tidak melihat kedatangan dari Arkana. Arkana agak sedikit melebar, dimaksimalkan kembali oleh Dana Diaksa. Mereka saling side by side. Siapakah gerangan yang menuju ke tikungan 11 kali ini? Menghindari kontak terjadi. Arkana BY sekali terlihat bahwa Dana Diaksa dia tidak mempedulikan mau dari kiri ataupun kanan datangnya pembalap-pembalap yang lain. Dan ada nomor 45 Abimanyu Bintang Permadi mulai bermain kembali. Dia ingin mempertahankan posisi pertama dan mendapatkan total poin penuh. Luar biasa tadi pembalap yang sangat agresif di tikungan ini, Renaldi Junior. Apakah dia melakukannya kembali? Is it gonna do it again? Nampaknya terlihat untuk mengambil dari luar, tapi kali ini bukan keuntungan untuk seorang Renaldi Junior. Dana Diaksa, sedikit wobbling front end-nya, disusul oleh Abimanyu Bintang Permadi. Ada Gio di sana side by side. Gio, Arkana is being aggressive for the third place. He's trying to get it and defend it directly right after he got it.
Baik sekali di sini para talenta muda kita membuat kita semua yang menyaksikannya tersenyum sembari senang melihat adegan-adegan pertarungan antara pembalap nomor 45 Abimanyu di slipstream oleh Arkana. Arkana is going wheel to wheel bersama dengan Abimanyu Bintang Permadi. Tikungan kanan, tikungan pertama, Arkana in second place. Arkana was there, confidence enough. Cukup tangguh dengan penuh kepercayaan diri masuk di posisi yang kedua. Ini tampaknya terlihat Honda Astra Team yang memantau para talenta muda mereka. Masih di sini Arkana versus Bintang versus Dana Diaksa. Siapakah yang akan menjadi top 3 kita? Belum bisa dipastikan mereka bertiga akan finish di posisi ketiga atau 3 besar. Tapi kita masih menunggu sampai pada lap-lap yang terakhir. Bahkan tersisa 3 sektor. Ini dia. Arkana mulai menunjukkan taringnya kembali. Dia tahu bahwa dirinya yaitu adalah menjadi pembalap yang tercepat pada saat sesi qualifying. Inilah dia tikungan yang paling krusial. Mereka membuat 3 baris agak sedikit keluar seperti salah satu pembalap di sana. Oke, Abimanyu sepertinya, dan terlihat di sini mereka membuat rombongan masing-masing racing line yang berbeda-beda. Ada Gio, ada Arkana, ada Abimanyu, ada Gio, ada Renaldi Junior, dan kali ini kepakan saya memimpin di turn 10. Zivan Rosol mulai menunjukkan taringnya dan dia melihat ke arah ke belakang. Dia memberikan sedikit gestur, tahan pace, tahan, sabar, jangan sampai kita terjatuh, berbahaya. Zivan Rosol di sana, dan inilah dia ada Renaldi Junior yang menghampir dari pembalap yang berada di depan di sana, mengambil dari sisi luar sedikit dari Renaldi Junior, dan kali ini dengan nomor start 45 Abimanyu begitu tertib, begitu baik. Dia lebih paham karena di tahun lalu dia sudah turun di kelas ini, dan inilah dia mereka begitu excited di mana mereka mendapatkan sebuah reward di mana nantinya pembalap-pembalap menjadi terbaik di setengah paruh musim akan berangkat menuju Italia, menuju ke VR46 Racing Academy. Inilah dia project bersama dengan Pertamina dan juga Pride Organizer. Dan inilah dia Arkana mendapatkan posisi pertama, memasuki 5 lap tersisa di depan. Apakah Arkana bisa mempertahankan posisinya? Kita tunggu saja, karena inilah dia first time ataupun pertama kalinya Arkana turun di kelas ini, diganggu oleh pembalap-pembalap yang senior untuk dirinya di kelas junior National Junior Sport 150cc under 15 tahun. Ya, luar biasa. Gio nampaknya masuk ke posisi yang keempat, tepat di belakang pembalap yang di depannya nomor 105. Siapakah dia? Masih melanjutkan perjalanan di sini. Ya, benar sekali. Ya, Rizky Yeha luar biasa sekali. DNF kemarin, namun comeback stronger untuk seorang Rizky Yeha maksudnya 105 dengan pembalap Honda lainnya. Luar biasa sekali sini. Arkana mencoba untuk playing aggressive, langsung mengamankan posisi yang pertama. Lagi dan lagi ini belum aman. Udah ada pembalap yang terjatuh. Siapakah dia? Belum terlihat di sini. Agak sedikit kesulitan untuk agak sedikit kesulitan. Memang motor ya masih sangat besar untuk posisi badan mereka, ukuran badan mereka, postur mereka, dan di sini masih dengan Arkan di sini mencoba untuk fight dengan Abimanyu Bintang Permadi, atau bahkan di sini ada Zivan Rosum Abi Salim, berbahaya sekali di sini. Three wide di belakang dan double wide di depan. Apa yang akan terjadi? Arkana mencoba untuk mengambil terlalu dalam dari dalam, dan ada pembalap di belakangnya. Dia masih mengejar di sana Abimanyu Bintang Permadi. Arkan mencoba untuk bertahan di posisi kedua. Siapakah dia? Terlalu banyak pembalap di sini mencoba untuk side by side. Ada satu pembalap yang berbeda. Inilah dia dengan Dana Diaksa balik di posisi pertama. 481 M Abid Asyar Musyafa juga datang dari belakang. Ini dia tidak bermain dari lap-lap awal. Kali ini dia memberikan kejutan memasuki setengah perjalanan dari total 8 lap yang mereka dapati dari National Junior Sport 150cc under 15 tahun. Dan kali ini Arkana kembali lagi hilang dari posisi pertamanya dan dia harus turun cukup jauh, berada di posisi yang ke-8. Kali ini berada Dana Diaksa, begitu konsisten. Dia tidak terlalu nge-push, dia mendapatkan kesempatan, dia langsung masuk, melakukan dan juga memanfaatkan celah yang terbuka dari para pembalap-pembalap yang lainnya. Dan kita bisa melihat di sini teman-teman semuanya, yes, 481 Abid bermain-main, coming from behind, memberikan gebrakan 4 baris di tikungan yang berbeda. Ini dia tikungan patah ataupun U-turn dari Pertamina Mandalika International Circuit. Dan inilah dia Zivan Rosol Abi Salim. Dia tidak akan diam sampai bendera hitam putih dikibar. Luar biasa sekali. Zivan Rosol sekarang berada di posisi kedua, tepat di belakangnya seorang Dana Diaksa Wida Pangestu, memasuki lap 3 lap terakhir. The last 3 laps, ladies and gentlemen, all the audience, all the viewers around Indonesia watching, and we are at the Pertamina Mandalika Racing Series National Junior Sport 150cc U15 di sini memasuki lagi-lagi 3 lap yang terakhir. Apakah akan terjadi battle? Renaldi Junior turun banyak sekali posisi di sini. Sekarang Abimanyu Bintang Permadi yang mencoba untuk menunjukkan aksinya. Zivan Rosol turun beberapa posisi, mencoba untuk side by side dengan Arkana mungkin.
Namun kita melihat di sini ada Abid Asyar Musafa 481 yang coming stronger on the second place maybe. If it touch him then that's an amazing comeback yang sangat baik. Balik ke posisi kedua di sini tepat di belakang seorang Dana Diaksa Pangastu yang akan dia diapit dua pembalap Honda. Hati-hati, Zivan Rosil bersama dengan Abimanyu Bintang Permadi fight untuk posisi yang ke depan. Berbahaya. Fabian Satul Ilmi juga untuk fight di belakang. Renaldi Junior jauh sekali turun di belakang namun ada pembalap yang melebar tapi akan diberikan lagi he's gonna give the position back. Namun ada race director yang mencoba untuk memantau race ini. Mereka akan tentunya memberikan menerapkan pelanggaran atau penalti apabila mereka membuat kesalahan berdasarkan regulasi yang ada. Dan di sini nampaknya terjadi pertukaran posisi yang sangat besar sekali. Renaldi back into the P4 namun kita melihat tadi dia sedikit melebar. Apakah dia akan diberikan penalti atau memang itu adalah pure incident? Namun akan berlanjut di sini race-nya dan kembali kepada Alex. Dan inilah dia memasuki 3 lap yang tersisa. Nampaknya Arkana kembali lagi berada di barisan terdepan dan kita bisa melihat Dana Diaksa dengan strategi yang hampir sama seperti pada saat di hari Sabtu kemarin. Di memasuki 4 lap yang tersisa dia berusaha untuk bisa menghindari ataupun meninggalkan para kawanan-kawanan yang berada di belakangnya. Namun kali ini melakukan side by side bersama dengan Arkana Oktan dan kali ini datang lagi dengan 3 baris memaksimalkan celah yang terbuka, memaksimalkan kesempatan dari fight 2 pebalap yang berada di depannya tadi. Dan kita bisa melihat bersama-sama di sini agak sedikit melebar yang berada di depan dan memasuki tikungan yang terakhir untuk memasuki 2 lap lagi dari jalannya balapan National Junior Sport 150cc. Dan nama-nama yang menariknya seperti Giovanni terlihat tidak muncul kembali di 5 besar. Kali ini kita fokuskanlah berada di urutan pertama Sabian Fatul Ilmi. Dia akan menemani, inilah dia Dana Diaksa Wida Pangestu. 2 pasangan yang begitu luar biasa, 2 teammate yang begitu luar biasa. Renaldi Junior, Muhammad Arkana. Arkan berusaha untuk menusuk namun belum ada celah yang terbuka dan kesempatan yang belum ada. Renaldi Junior terus memantau. Kali ini 3 pebalap yang berada di depan. Apakah dia kembali lagi akan naik ke atas podium? Kita akan tunggu teman-teman semuanya dan juga hadirin sekalian. Dan kita bisa melihat di sini Dana Diaksa benar-benar tidak ada sedikit tengokan ke belakang melihat persaingan. Dan inilah dia spot yang paling ditunggu. Mereka akan membuat barisan ataupun rombongan bersama-sama, baik itu racing line kiri ataupun kanan. Kita akan tunggu para pebalap-pebalap muda ini yang begitu bertalenta memiliki kesempatan yang sama. Arkana masuk berada di urutan pertamanya. Nice trick dari pebalap kita dari Jawa Barat Bandung kali ini. Renaldi mulai mengikuti jejak dari Arkana namun belum bisa dihadang oleh Dana Diaksa di sana yang berada di urutan keduanya. Dan inilah dia momen ataupun spot yang paling ditunggu-tunggu. Oke, Arkana sedikit menghindari, ada 3 pebalap sedikit kehilangan momen di sana dari Arkana, hilang posisi pertamanya. Dana Diaksa masuk kembali dan juga ada Sabian Fatul yang mulai mengancam dan dia mulai memperhatikan posisi. Terjatuh sepertinya yaitu adalah salah satu pebalap. Bisa dilihat mungkin dengan liverinya, mungkinkah itu adalah Giovanni. Kita melihat di sana dengan livery berwarna merah dan putihnya 43 Racing School. Sayang seribu sayang karena dia memiliki kesempatan yang sangat besar juga tadi. Namun kita akan mengkonfirmasi kembali untuk teman-teman semuanya. Yap, dan kita kembali ke jalannya balapan. Dana Diaksa dan juga Arkana Oktan mulai side by side di sana, lebih unggul di track lurus sepertinya dari Arkana dengan tim barunya, tim yang begitu on fire, memiliki pebalap yang cukup banyak di tahun ini dan dengan line up yang sangat benar-benar serius sepertinya untuk memberikan kompetitor dengan para pebalap-pebalap yang lainnya ataupun tim-tim yang lainnya. Memasuki 2 laps lagi, bila mana mereka sudah lewat dari finish line, mereka memasuki last lap dari kelas ini dari National Junior Sport 150cc under 15 tahun. Berubah terus seperti underboard, seperti National Sport 250. Mereka sudah memahami gaya bermain balapan di trek besar seperti Mandalika di sini. Ini dia kedua teammate kita, Sabian Fatul Ilmi, Dana Diaksa, ada juga Arken bersama dengan Renaldi Junior. Itu dia 4 pembalap ada di grup terdepan. They're going to fight for the P3. Hanya ada 3 pembalap yang bisa berada di podium. 4 mencari 3 terbaik dari keempat pembalap di depan ini untuk grup terdepan. Masih memimpin di sini Sabian Fatul Ilmi, followed by Arkan Oktan. Cepat sekali di sini mencoba untuk fighting dia di sana. Baik sekali seorang Muhammad Arkana Ardin. Cepat sekali mencoba untuk mengejar pembalap di depannya di sini. Hati-hati Sabian Fatul Ilmi. You're being followed by Arkana, and just like what I said, baru diucapkan. Arkana baik sekali masuk di posisi pertama, tapi different racing line atau racing line yang berbeda memasuki blind crash turn. Ini dia baik sekali tadi entry-nya, namun akselerasi dan
deselerasi menunggu di tikungan yang ke-10. Dana Diaksa, what an aggressive absolute overtaking maneuver. Renaldi Junior suddenly be in the second place. Mereka tahu pasti dengan tikungan ke-10 ini manuver apa yang paling tepat untuk diambil, racing line mana yang paling efektif untuk ditempuh. Melihat ke belakang, they're making sure about the gap. Mereka mencoba memastikan jarak dari mereka ke pembalap yang ada di belakang. It is between 4 riders now. Tidak ada pembalap lain. 4 pembalap muda ini. Lagi-lagi Sabian Fatul Ilmi, Dana Diaksa, Renaldi Junior bersama dengan Arkana untuk fight back dari dalam dari seorang Renaldi Junior. Apa akan terjadi? Wheel to wheel, side by side from the 3 riders, and he's got the inside. Baik sekali talenta muda ini, luar biasa. Begitu baiknya amazing one on the inside. Dana Diaksa mulai panik dan kali ini posisi pertama di 2 tikungan yang tersisa dari Pertamina Mandalika International Circuit. Arkana mengambil aman. Namun nampaknya 1 pembalap masuk agak sedikit melebar dari Arkana, teman-teman semuanya. Mulai kali ini nampaknya posisi pertamanya mulai terancam dari Dana Diaksa. Inilah dia teman-teman semuanya. Inilah dia Arkana bersaing dengan Renaldi Junior dan finish. Itu dia. First podium dari Arkana Oktan dan Dana Diaksa menjawab kesalahan pada saat di hari Sabtu kemarin. Congratulations Dana Diaksa, Muhammad Arkana dan juga Renaldi Junior. Oh my goodness, what a race, what a battle. Itu dia yang kita nantikan. Apa yang kita sebutkan bersama-sama Bung Alex kemarin, akan terjadi race yang lebih baik di race yang kedua, karena mereka akan mengambil data yang lebih banyak. Mereka akan mengambil strategi yang lebih efektif, yang lebih bisa dieksekusi dengan baik. Lihat di akhir, Renaldi Junior bersama dengan Sabial Fatur Ilmi itu hanya sepersekian detik. Luar biasa sekali. In a blink of an eye, dalam kedipan mata saja. Itu kalau foto shoot ya, atau foto finish, itu sangat dekat sekali. Kalau kedipan mata atau mata manusia mungkin tidak bisa membandingkan kalau di angle yang tepat di sampingnya mereka. Sekali lagi banyak selamat untuk Dana Diaksa Wida Pangestu. Posisi kedua Arkana Ardin. Ada Renaldi Junior di posisi ketiga. Wah, luar biasa sekali battle yang cukup untuk membuat kita merinding dan tegang ya. Amazing one. Talenta muda Indonesia sudah berada di level yang berbeda. Semua pembalap, props to all the riders. Tikungan ke-10 memang menjadi kunci. Tikungan ke-16 juga merupakan tempat di mereka sempat riwayat tadi bersebelahan ketika pembalap di tikungan yang sama. Namun Arkana tadi kalau tidak melebar sedikit saja dia bisa mempertahankan posisi pertama. Tapi Dana Diaksa, dia memanfaatkan kesalahan tersebut membuat dirinya berada di posisi yang pertama. Luar biasa sekali, banyak selamat untuk para pemenang bersama tim yang ada. Sekali lagi banyak selamat dan kita akan menunggu mereka di Park Ferme dan juga podium. Ya, itulah dia para pemirsa dan para penonton yang berada di sirkuit dan juga di YouTube kanal kita. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk di like juga, karena sajian-sajian race seperti ini masih akan ada terjadi di race-race yang akan datang di hari ini. Dan selanjutnya setelah ini kita akan balik ke National Sport Super Pole Race. Akan ada Super Pole Race National Sport 150cc. Kalian jangan kemana-mana, stay tuned because the best race incoming, guys. Upcoming one is the Super Pole Race National Sports 150cc for lap 17.2 km and the pit lane will open in 10:55. Jadi sementara kita akan melihat di sini sudah terlihat ada Arkana Ardin, Kurniawan, ada Dana Diaksa dan juga Renaldi Junior di top 3 kita. Mereka akan masuk ke Park Ferme dan ada Alexander Sizompol di sana untuk mewawancara mereka dan akan langsung naik ke podium ceremony right after that. Ada progress di sana, kita lihat Muhammad Arkan dan Renaldi Junior yang memang dia di posisi kedua, finishnya 1 posisi turun ya. Sabian Fatul Ilmi yang sangat baik sekali, ada Abimanyu di sana, ada Paulana, Reski H dan Gio 157 di sana juga ada pembalap seperti Muhammad Nabil Zahsena ya dari Honda. Luar biasa talenta mereka semuanya. Tidak ada talenta yang tidak terpoles dengan baik. Kalian bisa lihat, sekalipun mereka ada di rombongan yang kedua, which is bukan top 4, itu mereka tidak terlampau jauh dari pemimpin dari juara satunya. Sangat dekat sekali. Terlihat tadi di tikungan 17 untuk top 4-nya. Dan pembalap dari posisi kelima sampai bahkan posisi paling belakang itu hanya terlampau 1 detik saja, teman-teman semuanya yang menyaksikan di rumah. Jadi gap yang seperti ini itu akan
tetap berubah-ubah karena umur mereka masih panjang ke depannya, talenta mereka masih bisa dipoles lagi, masih cerah masa depan untuk semua pembalap yang bertarung di junior kelas kali ini. Ini dia terlihat Arkana Arde ini ya. Dan terlihat juga ayah dari Arkana di sini dan juga bersama dengan Dana Diaksa Wida Pangastu. Sama dengan tim yang ada, senang sekali juga taking a photos, mengambil sebuah gambar, dan nampaknya di sini Renaldi Junior juga dengan timnya luar biasa sekali mendominasi Renaldi Junior. Sudah terdengar mesin dari National Sport 150cc untuk support pole race. Jadi jangan kemana-mana kalau kita akan melihat race dari mereka. 4 putaran 17,2 km yang akan ditempuh. Oke, karena mereka semua sudah siap di Parc Fermé, jadi saya akan langsung menyerahkan kepada Alexander Sitompul yang ada di Parc Fermé. Dipersilakan Alexander Sitompul. Oke teman-teman semuanya, kita kembali di platform. Kali ini kita akan melakukan interview singkat di platform bersama dengan juara-juara National Sport Junior Sport 150cc under 15 tahun dengan posisi ketiga bersama dengan Renaldi Junior. Silakan boleh kesini Renaldi Junior. Wow, what a battle. Kamu kemarin posisi 2 betul, kali ini rezekinya di posisi ketiga. Ada yang mau disampaikan? Terutama saya terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala dan semua kru-kru tim mekanik dan bos semua yang mendukung. Oke, Renaldi, kita ketemu di atas ya. Congratulations atas pencapaianmu. Dan Arkana Oktan, ataupun lebih tepatnya dari Muhammad Arkana Ardin Kurniawan, Om Ai dan juga Bunda dan juga tim pasti sedang menyaksikan. Congratulations, first time podium di Mandalika. Dan this is Arkana Oktan. Wow, Om menjadi saksi sejarah perjalananmu dari pocket bike dan sekarang sudah sejauh ini. Ada yang mau disampaikan dengan podium pertamamu, Arkana? Ya, alhamdulillah ini podium Arka dan race pertama Arka di Mandalika. Arka mengucapkan banyak terima kasih kepada tim, orang tua dan semuanya yang sudah support Arka. Oke, Pak Bahai, Bunda, kita ketemu di atas ya. Arkana, congratulations ya atas hasilmu dan yang begitu luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Dan inilah dia pencapaian yang cukup konsisten dan juga begitu tenang. Inilah dia, this is the first position untuk National Sport Junior dari 150. Dana Diaksa, sini. Kita wawancara singkat dulu. Congratulations, adikku, kamu kemarin posisi ketiga, sekarang posisi 1. Ada yang mau disampaikan, settingan motormu seperti apa hari ini, aman? Untuk settingan motor aman, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Aditama Racing Team, kedua orang tua dan sponsor-sponsor. Oke, nanti kita berjumpa di atas. Terima kasih banyak. Itulah dia wawancara singkat kita bersama dengan juara-juara kita. Sampai berjumpa di podium ceremony.